Halo semua, kembali lagi di Wayan Putra Garden. Nah, kali ini tentu kita akan membahas tentang stroberi lagi. Nah, ini adalah stroberi yang memakai sistem irigasi kapiler. Tapi kali ini kita akan membahas tentang masalah bibit stroberi yang beli online itu sering mati. Itu ya, dan jawabannya sama. Saya juga pernah dulu teman-teman. Nah, ini jenis Rosalinda ya, yang paling banyak dibudidayakan. Ini tentunya kenal teman-teman udah kenal, ini jenis stroberi mencir yang paling gampang berbuah. Muncul tangkainya satu-satu banyak ya. Jadi memang gampang berbuah, cuman kalah dia rasanya kurang teman-teman. Nah, masalah bibit stroberi teman-teman, kita juga pernah beli online dulu ya. Beli pertama mati, beli kedua juga tidak terlalu bagus, beli ketiga baru bagus. Nah, bagaimana triknya saya biar bisa beli stroberi online itu hidupnya bagus? Karena ya udah banyak pertanyaan di Messenger, di komentar juga susah sekali katanya menghidupkan stroberi yang dibeli online. Ya memang benar teman-teman. Saya aja yang stroberi yang beli online ini ya jenis Merlan dulu teman-teman, yang bunganya pink ini. Makanya ini saya buat bibitnya banyak karena dulu banyak pesanan ya. Ini karena kita potnya kecil jadi bibitnya nggak terlalu besar. Dan kalau stroberi difokuskan ke bibit ya buahnya tidak akan jadi terlalu banyak. Makanya stroberi mencir buahnya banyak dia karena tidak terlalu banyak tumbuh sulur ya, jadi buahnya banyak. Ya teman-teman, sekarang kita menuju ke pembibitan. Pembibitannya semua ada di luar pekarangan rumah tentunya ya. Karena di sini tidak akan difokuskan ke buah karena juga banyak ayam tetangga juga ya. Percuma berbuah juga akan dimakan ayam. Ini ada indukan baru ya. Ya baru dipanen sekali bibitnya teman-teman. Yang di pot itu baru udah lama ya. Kalau ini juga agak baru tapi sudah sering dipanen bibitnya teman-teman. Karena ini jenis Merlan ya, gampang sekali tumbuh sulur. Ya ini satu pot isinya 3 pohon. Nah satu pohon itu udah jadi banyak sekarang. Nah satu pohon bisa menghasilkan 5-6 bibit. Ya satu pot bisa menghasilkan lebih dari 15 bibit ya. Kalau punya 100, 15 kali 100, 1500 ya. Kalau tanamannya subur dan memakai pot besar. Kalau teman-teman pakai polybag kecil ya nggak bisa teman-teman, nanti nggak kuat, akarnya nggak kuat. Ini kan potnya besar. Jadi kita bisa buat banyak bibit. Karena memang Merlan ini gampang sekali tumbuh sulur. Walaupun kita jual bibitnya murah, tapi lebih menguntungkan. Nah ini saya pakai plastik setengah kilo ya teman-teman. Yang dulu kita buat kan ada yang 1/4 kilo. Nah ini dah pentingnya ya teman-teman. Plastik setengah kilo, kenapa ada yang 1/4? Nah itu akan kita bahas sebentar lagi teman-teman. Nah ini stroberi Sachinoka ya. Ini juga indukan. Kalau ada sebelahnya indukan baru, nah ini indukan lama. Sudah sering dipanen ya, sudah ya ada buahnya sedikit teman-teman, karena kita kalau fokuskan ke bibit tentu buah tidak akan maksimal ya, tidak akan berbuah banyak ya. Kalau subur sekali bisa sih berbuah banyak, tapi tidak akan sebagus yang di pekarangan rumah ya. Di pekarangan rumah di sana sulurnya dipotong semua. Nah ini juga Sachinoka yang baru teman-teman, indukan baru maksudnya. Nah ini salah satu termasuk stroberi yang udah lama ya, daunnya aja udah agak mengecil ya. Nah ini isinya 4 pohon teman-teman. Jadi bisa dipastikan satu pot bisa menghasilkan 20 bibit ya, karena satu pohon bisa menghasilkan 5, kalau 4 ya 20-an. Nah ini sudah sering dipanen bibitnya teman-teman. Nah, ini contohnya, ini bibit stroberi yang sudah akarnya banyak, sudah sebulanan teman-teman. Karena banyak yang jual bibit itu 2 minggu sudah dipanen. Kalau saya enggak teman-teman, bisa 1 bulan, bisa 1 bulan setengah. Itu dah pentingnya teman-teman. Kalau bibit yang umurnya 2 minggu kita tanam dekat di kebun sebelah atau masih tidak dikirim jauh, ya pasti hidup teman-teman. Tapi kalau kirimnya keluar kota dengan jarak 2 atau 3 hari, beda teman-teman. Nah itu dah kesalahan orang ya. Orang minta beli bibit pakai plastik yang kecil biar dapat banyak. Mungkin karena kirim jauh ya plastik kecil biar 1 kilo isinya mungkin 10 atau berapa. Ya percuma teman-teman. Walaupun kita beli banyak tapi kalau semua mati, ya lebih baik toh beli 2 tapi hidup semua. Itu yang sering kesalahan fatalnya seperti itu teman-teman. Jadi karena ingin banyak bibit, akarnya dikurangi. Nah akhirnya mati. Beberapa kali beli bibit mati seperti itu. Kalau saya kirim jauh, saya usahakan pakai yang setengah kilo. Itu pengalaman saya dulu teman-teman. Ya teman-teman, sekarang saya akan membagikan sedikit pengalaman saya membeli bibit jauh atau online dulu ya. Sekitar 3 tahun lalu kita pernah beli bibit jenis Merlan teman-teman, yang bunganya pink itu ya. Itu beli pertama mati, beli kedua hidupnya kerdil. Nah beli ketiga baru subur. Bagaimana caranya? Nah itu yang akan saya jelaskan.
Dulu waktu beli bibit ya kira-kira kemasan bibitnya seperti ini teman-teman. Nah kalau ini ditanam deket atau sehari 2 hari masih aman teman-teman. Kalau lebih dari 3 hari yang kemasan kayak gini, 4 hari, dia bisa hidup tapi dengan hidupnya juga akan kerdil. Nah beda kasusnya kalau kita mau tanam dekat teman-teman. Misalnya ya di kebun sebelah itu tidak, kemasan akarnya sedikit seperti ini masih aman teman-teman. Itu dah makanya kalau beli bibit yang pengiriman seminggu usahakan yang akarnya banyak. Kalau deket ya bibit yang kayak gini aman, kita cabut langsung kita tanam. Tidak masalah teman-teman. Apalagi yang eh, penanam bibit yang sudah profesional ya. Kalau di sini kan konteksnya kita eh, baru belajar. Jadi kalau baru belajar dikasih yang susah langsung, cara nanamnya susah. Nah akhirnya yang ketiga gimana teman-teman? Saya beli bibit yang seperti ini contohnya ya. Pakai polybag besar yang sudah indukan. Saya beli 2 waktu itu, memang jadinya mahal ya, tapi indukan itu 2 bulan sudah jadi banyak yang jenis merah. Intinya bukan ini ya, contoh bibitnya yang saya beli akhirnya yang seperti ini. Yang beli yang seperti ini pertama gagal, kedua hidupnya kerdil. Percuma kalau udah kerdil teman-teman, itu akan lama sekali pertumbuhannya. Jadi ya seperti saya bilang, kalau deket ya bibit yang dicabut seperti ini aja gampang. Nah mungkin ada yang bilang kalau dari luar negeri pengirimnya kan kadang ya itu packingnya yang beda teman. Kalau kita pakai packing yang bagus, beli bibit cuma 10, ya rugi teman-teman. Jadi ya packing standar pakai kardus itu ya harus bibit yang bagus, intinya yang akarnya sudah banyak. Kalau deket seperti ini teman, saya pakai dulu bibit yang pakai plastik kemasan 1/4 kilo seperti ini ya. Ini tidak masalah. Kalau jauh saya pernah kirim ya ternyata sama juga teman-teman. Banyak yang komplain ya, makanya saya stop dulu bibit yang saya kirim jauh. Akhirnya sekarang saya pakai plastik yang 1/2 kilo. Itu alasannya teman, biar akarnya banyak. Kalau yang akarnya banyak itu udah hampir setara dengan pohon indukan. Jadi dengan seperti itu tentunya lebih gampang hidup ya. Kalau pakai plastik yang 1/2 kilo yang seperti sekarang ini teman-teman, saya kirim jauh aman teman-teman. Jadi kalau teman beli bibit yang akan dikirim jauh ya harus teman-teman minta secara khusus bibit yang akarnya banyak. Jadi itu kita bisa mengurangi risiko bibit mati ya. Biasanya orang beli bibit biar plastiknya kecil, umur 2 minggu udah dipanen, itu banyak yang mati. Percuma kita beli bibit 10 tapi mati 8, terus yang 2 hidupnya kerdil. Lebih baik kita beli 2, seperti yang saya bilang, beli 2 pohon indukan, dalam 3 bulan udah jadi banyak dan kita bisa jual. Itu jauh lebih menguntungkan. Jadi kita cari aman dan supaya lebih menguntungkan. Ya teman-teman, sekarang saya akan jelaskan sedikit ya. Ini bibit yang dari sulur ya. Kalau mau tanam dekat, mau tanam di sebelahnya, sulur yang seperti ini bisa ditanam teman-teman. Kalau teman-teman udah berpengalaman ya, yang seperti ini bisa hidup. Nah bagaimana dengan pemula? Ya seperti itu teman-teman. Nah ini bibit umurnya 2 minggu ya, akarnya sudah banyak. Ini pakai plastik 1/2 kilo. Coba bayangkan kalau pakai plastik yang kecil kayak tadi ya, itu sudah penuh, 2 minggu sudah penuh. Nah itu masalahnya kalau kita kirim tanam dekat di sini tidak masalah 2 minggu teman-teman. Tapi kalau kirim jauh, itu yang sering mati teman-teman. Jadi percuma ya beli 10 bibit tapi hidup 8, terus yang 2 kerdil. Nah sekarang saya akan berikan informasi cara pembuatan bibitnya ya. Ini kita siapkan plastik 1/2 kilo, terus diisi tanah setengah. Kenapa harus tanah? Nggak sih harus tanah, tapi tanah biasa itu terbaik teman-teman, tanpa pupuk ya. Karena ini akarnya akar bayi, kalau dikasih pupuk dia nggak kuat, akar akan lambat tumbuhnya. Jadi akar yang kecil yang baru nggak kuat dengan unsur hara terlalu banyak. Jadi kita pakai tanah biar akarnya cepat mencari unsur hara ya. Jadi dia nyari udah akarnya udah banyak, baru kita kasih pupuk nanti kalau ditanam, maksudnya teman-teman, ditanam di polybag. Jadi dengan memakai plastik 1/2 kilo ini akar akan banyak. Kita buat umurnya 1 bulan atau 1,5 bulan, akar akan banyak sekali, kadang sudah berbunga teman-teman. Nah jadi dengan akar yang banyak, kalau dikirim jauh aman teman-teman. Nah ini sudah kita isi tanah setengah ya, dari 1/2 kilo, sekitar 1/4 kilo. Nah kita tarik plastiknya seperti ini, itu untuk biar gampang ikatnya teman-teman. Jadi plastik seperti ini sangat mudah dan mudah didapatkan, harganya murah juga. Nah kita ikat seperti ini. Kalau dikirim jauh, usahakan lebih dari 1 bulan biar akarnya banyak. Jadi pasti hidup ya, ini sifatnya udah menyerupai pohon indukan. Nah itu udah dari pengalaman saya teman-teman. Beli pertama mati, beli kedua hidup 2 cuman kerdil ya, saya malas. Kalau yang kerdil itu juga udah susah kita ngerawatnya teman-teman. Jadi yang ketiga saya beli pohon indukan. Nah jadi bagi teman-teman yang keberatan beli pohon indukan ya bisa beli bibit yang
akarnya sudah banyak, yang intinya dari sudut lebih dari 1 bulan teman-teman. Jadi sangat gampang sekali ya, biar teman-teman beli 10 kali mati nanti gara-gara kasusnya beli bibit yang seperti itu ya. Sampai kapan kita belajar mati karena kita pemula, bukan yang udah profesional ya, beda cerita teman-teman. Ya teman-teman, segini videonya cara membeli bibit online biar tidak mati. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.